Baik para hadirin sekalian, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa kita kenal dengan P5 merupakan sebuah inisiatif untuk meningkatkan kesadaran siswa dan siswi mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan budaya bangsa Indonesia. Salah satu fokus tema dalam P5 adalah gaya hidup berkelanjutan. Melalui tema ini, para pengajar akan mengajak siswa dan siswi untuk memahami pentingnya hidup berkelanjutan dan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Menerapkan gaya hidup berkelanjutan memberikan manfaat yang positif bagi lingkungan dan kualitas hidup manusia. P5 juga merupakan program yang berperan dalam meningkatkan kesadaran siswa-siswi tentang pentingnya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan pada dasarnya adalah cara hidup dengan kesadaran dan pandangan jangka panjang. Mengingat hampir semua tindakan yang kita lakukan memiliki dampak pada lingkungan dan orang lain. Karena itu, tema gaya hidup berkelanjutan tersebut dikemas dengan topik mendaur ulang sampah anorganik menjadi kerajinan tangan oleh kelas 7 dan pemanfaatan barang bekas menjadi media pembelajaran oleh kelas 8. Betul sekali, Tin. Dengan mendaur ulang sampah dan memanfaatkan barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai, maka kita sebenarnya sedang menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Untuk itu, mari kita mendengarkan laporan dari Koordinator P5 SMPK 1 Fransiskus Xaverus Ruteng, Ibu Christina Ganggur. Kita beri tepuk tangan dulu untuk MC. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, salam dan bahagia. Yang terhormat Romo Kepala Sekolah SMPK 1 Fransiskus Xaverus Ruteng, yang saya hormati Ketua Komite Sekolah SMPK 1 Fransiskus Xaverus Ruteng, Bapak Fransiskus Nedi, sekaligus sebagai fasilitator sekolah penggerak. Selamat datang, tepuk tangan dulu untuk Bapak Frans. Yang saya kasihi adik-adik mahasiswa dari 2 perguruan tinggi, dari Santo Sirilus Ruteng dan juga dari Unika Santo Paulus Ruteng. Selamat datang, kita beri tepuk tangan. Yang saya banggakan, rekan-rekan guru, tim fasilitator proyek SMPK 1 Fransiskus Xaverus Ruteng. Mari kita beri tepuk tangan untuk para fasilitator proyek. Dan yang saya kasihi, siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9. Singkatnya, hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, patutlah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Secara khusus, kita bersyukur karena pada hari ini kita dapat melaksanakan gelar hasil karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 untuk tema pertama dengan perasaan bahagia. Romo, Bapak Ibu siswa-siswi sekalian yang saya kasihi, selaku koordinator proyek, izinkanlah saya untuk menyampaikan laporan pelaksanaan P5 dari kelas 7 dan 8 dengan tema pertama di tahun ajaran baru di tahun 2023-2024. Yang pertama, dasar. 1.
Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila diatur dalam Kemendikbudristek nomor 56/F/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Dalam Kemendikbudristek nomor 56/F/2022 disebutkan bahwa struktur kurikulum di jenjang PAUD serta pendidikan dasar dan menengah terdiri atas kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Khusus untuk pendidikan kesetaraan terdiri atas mata pelajaran kelompok umum serta pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. 2. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 56/M/2022, proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan co-kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kelulusan. 3. Bahwa dalam rangka menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada siswa kelas 7 dan kelas 8, sekolah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. 4. Berdasarkan keputusan Kepala Sekolah SMPK 1 Fransiskus Xaverius Ruteng nomor 68.01-SMPK-ST-FX-R-B.6/2023 tentang pembentukan tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila semester yang pertama tahun ajaran 2023-2024 memutuskan menetapkan ke-1 membentuk tim fasilitator proyek SMPK 1 Fransiskus Xaverius Ruteng tahun pelajaran 2023-2024. Kedua, menunjuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMPK 1 Fransiskus Xaverius Ruteng dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan. Ketiga, tim fasilitator proyek SMPK 1 Fransiskus Xaverius Ruteng sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. A. Mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek profil. B. Menentukan dimensi dan tema proyek profil. C. Merancang alokasi waktu proyek profil. D. Menyusun modul proyek profil. E. Menentukan tujuan pembelajaran. Dan F. Mengembangkan topik, alur aktivitas dan asesmen proyek profil. Tim fasilitator proyek berjumlah 36 guru yang mengajar di kelas 7 dan kelas 8 serta melibatkan guru kelas 9 sebagai tahap awal untuk mengenal P5 guna pembelajaran di tahun ajaran berikutnya. Demi kelancaran pelaksanaan P5, koordinator umum proyek dibantu oleh 2 koordinator masing-masing kelas, yaitu untuk kelas 7 Bapak Marcelinus Sandung SPD dan kelas 8 Ibu Teklanianti Belos SPD. 5. Berdasarkan SK Kepala Sekolah di atas, tim fasilitator proyek melakukan asesmen untuk menentukan tema dan topik proyek, menentukan dimensi, elemen dan sub-elemen, merancang aktivitas P5, membuat modul ajar serta LKPD untuk dijadikan landasan dalam memfasilitasi kegiatan P5 di kelas. 6. Peserta di tahun ajaran 2023-2024 SMPK 1 Fransiskus Xaverius Ruteng memasuki tahun kedua dalam pengimplementasian kurikulum merdeka dan memilih kurikulum merdeka mandiri berubah. Dengan demikian,
terdapat 2 kelas yang menjalankan kurikulum merdeka, yaitu kelas 7 dan kelas 8. Tujuan untuk satuan pendidikan menjadikan satuan pendidikan sebagai ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. 2. Organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya. Untuk pendidik, memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan menguatkan karakter dan profil pelajar Pancasila. Merancang proses pembelajaran proyek dengan tujuan akhir yang jelas dan mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi guna memperkaya hasil pembelajaran. Sedangkan untuk siswa, yang pertama, memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif. 2. Berpartisipasi merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan. 3. Mengembangkan keterampilan, sikap dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek pada periode waktu tertentu. 4. Melatih kemampuan pemecahan masalah dalam beragam situasi belajar. Dan yang kelima, menghargai proses belajar dan bangga dengan hasil pencapaian yang diupayakan secara optimal. Jenis kegiatan, tema umum proyek gaya hidup berkelanjutan dengan 2 topik, yaitu untuk kelas 7 mendaur ulang sampah anorganik menjadi bahan kerajinan tangan, dan kelas 8 pemanfaatan sampah menjadi media pembelajaran. Dasar pemikiran memilih topik atau deskripsi proyek. Sekarang ini sampah mudah kita temukan di mana-mana, dan sampah-sampah inilah yang menjadi salah satu faktor pencemaran lingkungan. Salah satu jenis sampah yang biasa dijumpai adalah dari barang yang tidak habis pakai. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk mendaur ulang sampah ini menjadi salah satu penyebab jenis ini menumpuk. Oleh karena itu, SMPK Santo Fransiskus Xaverius Ruteng ingin menjadi salah satu lembaga pendidikan inisiator untuk pemanfaatan barang bekas menjadi hal yang berguna. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 SMPK Santo Fransiskus untuk kelas 8 pada semester ini bertemakan gaya hidup berkelanjutan. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta didik dapat meningkatkan kesadaran untuk mendaur ulang barang bekas menjadi sesuatu yang berguna, dan peserta didik dapat menggunakan barang bekas untuk menunjang pembelajaran di dalam kelas, yaitu melalui pembuatan media pembelajaran. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, proyek ini berfokus pada pengembangan kemampuan bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Ada 2 hal yang diharapkan dari dimensi bernalar kritis. Peserta didik dapat memperoleh dan memproses informasi dan gagasan tentang pemanfaatan barang bekas menjadi media pembelajaran. Dari informasi dan gagasan yang sudah diperoleh dan diproses, peserta didik juga dapat menganalisis dan mengevaluasi untuk digunakan pada pembuatan proyek. Dari dimensi kreatif, peserta didik diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih kreatif, terutama dalam memanfaatkan barang bekas. Dalam pembuatan proyek ini, peserta didik bersama kelompoknya berkolaborasi mengubah barang bekas menjadi barang yang berguna. Dimensi ada 3, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Penjelasan lebih detail terkait dengan dimensi ini dapat dilihat melalui modul proyek yang sudah dirancang oleh tim fasilitator proyek. Untuk itu saya tidak perlu menguraikannya di sini. Alur proyek profil. Alur belajar proyek terdiri dari asesmen awal, tahap pengenalan, tahap kontekstualisasi, tahap aksi, dan tahap refleksi dan tindak lanjut.
Selanjutnya, alur proyek profil ini kami kemas menggunakan alur merdeka. M. Mulai dari diri. E. Eksplorasi konsep. R. Ruang kolaborasi. D. Demonstrasi kontekstual. E. Elaborasi pemahaman. K. Koneksi antar materi. Dan A. Aksi nyata. Alur aktivitas proyek dapat dilihat melalui layar yang sudah dari tadi dihidupkan di sini. Dimulai dari awal tahap orientasi sampai kepada kegiatan bahwa anak sudah menemukan pemahaman itu terkait dengan bagaimana mengolah sampah, mendemonstrasikan itu ke dalam kelompok. Lebih jelasnya, Bapak Ibu, saudara-saudariku bisa melihatnya di depan layar ini. Total keseluruhan waktu yang dipakai melalui alur belajar merdeka adalah 10 jam pembelajaran kali 12 pekan. Berikut pendanaan. Dana penyelenggaraan kegiatan ini menggunakan dana BOS, partisipasi orang tua dalam menyediakan alat dan bahan-bahan. Waktu dan tempat penyelenggaraan. Waktu hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023. Tempat ruang kelas 7 dan kelas 8 SMPK 1 Fransiskus Xavierus Ruteng. Demikian laporan kami. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Salve. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam dan bahagia. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Titin Ganggur yang telah melaporkan kegiatan kita hari ini secara komprehensif. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Komite Sekolah. Yang saya hormati, Romo Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf undangan, adik-adik
dari saya mahasiswa kemarin juga diminta sama terima kasih. Saya akan usahakan mereka harus datang juga di tempat kelar P5 besok itu. Anak-anakku yang saya kasih dan saya cintai, saya kalau ingat lagi beberapa tempat yang saya sudah kunjungi, saya sudah lihat berkaitan dengan kegiatan P5 ini, masih banyak yang bingung-bingung dengan P5 startnya dari mana, ujungnya kemana, akhirnya di mana. Tapi masuk tadi di sini, padahal ini secara mandiri ini luar biasa. Kita tepuk tangan dulu sebelum kita. Ya. Baik, kita semua pasti sudah tahu bahwa selalu didengokan kecakapan abad 21. Jadi kecakapan abad 21 ada 3 hal besar memang: kompetensi, literasi, dan karakter. Kalau dari kurikulum sebelumnya memang selalu juga dibicarakan 3 hal ini. Tapi nampaknya kegiatan untuk mendalami 3 hal ini tidak secara jelas batasannya, literasinya seperti apa, karakternya seperti apa. Kalau kompetensi sudah jelas, yaitu kegiatan intrakurikuler. Tapi di kurikulum yang sekarang ini, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia tadi, bahwa di dalam struktur kurikulum memang sudah jelas bahwa kegiatannya terpisah sudah. Kegiatan intra, kemudian kegiatan P5 ya. Jadi saya lihat sekolah ini memang seperti yang dirindukan orang tua, bahwa semoga generasi masa depan dia punya persiapan, sehingga itulah kerinduan itu akhirnya anak-anak kita mencoba mendaftarkan diri di SMP Fransiskus ini. Jadi Romo, kita sebagai orang tua mendaftarkan diri anak-anak kita ke sekolah ini karena jauh yang kita pikirkan tentang masa depan mereka. Ya itu dasar pertimbangan kenapa kita harus cari betul yang memang menjanjikan. Dan saya lihat sekolah kita, sekolah SMP Fransiskus, selalu terupdate dengan perkembangan pendidikan yang ada saat ini. Itu. Nah, macam sekarang ini, ya kurikulum merdeka, seperti yang saya sampaikan tadi, sekolah-sekolah lain, banyak sekolah-sekolah di luar sana masih raba-raba menjalankan kurikulum ini. Tapi luar biasa, SMP Fransiskus sudah menjalankan, dan saya sudah saksikan dari video-video yang ada ini. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Dan memang seperti itulah proses yang diharapkan dari P5 itu. Gitu. Baik, kemudian dari tema saja tadi,
gaya hidup berkelanjutan. Memang ini mungkin salah satu tema inti, tema penting yang memang ditekan supaya sekolah bisa jadikan ini sebagai tema proyek, terutama berkaitan dengan sampah ini. Mudah-mudahan sekolah kita SMP Fransiskus juga menjadi sekolah terdepan untuk mengkampanyekan stop buang sampah di sembarang tempat dan jadikan sampah sebagai bahan yang tidak sekedar sampah tapi juga bisa berguna untuk lingkungan dan juga untuk pendidikan. Saya lihat tadi ada 2 tema ini, kerajinan tangan menjadi sampah, sampah menjadi pupuk, kemudian sampah menjadi media pembelajaran. Jadi mungkin Ibu Eca masih ingat juga, di kampus dulu kita pernah buat pengabdian, judul pengabdiannya Matematika dalam Sampah. Jadi kami juga pernah buat ini, akhirnya saya tadi mengingatkan kegiatan itu di tema ini, sampah dijadikan media pembelajaran. Luar biasa ide sampai sampah menjadi media pembelajaran. Tepuk tangan untuk koordinator sekaligus untuk tim proyek ini. Baik, kemudian kami sebagai komite juga sebagai orang tua, tentu pertama bangga dengan sekolah ini, bangga dengan teman-teman yang ada di sekolah ini, dengan begitu kerja keras, dengan begitu kolaborasi bersama, kerjasama tim, sehingga semua yang direncanakan itu bisa berjalan dengan baik. Itu yang kami apresiasi. Ya, tentu kami juga tidak tutup mata manakala sekolah membutuhkan konsultasi atau diskusi apa, kami siap untuk berkolaborasi dengan sekolah, karena memang itu yang kita harapkan, karena semuanya tentu untuk generasi penerus kita. Itu. Jadi tentu kami juga mengalami, merasakan bahwa kami belum terlalu jauh keterlibatan kami di dalam banyak hal, tapi kami sampaikan memang terutama berkaitan dengan kegiatan pengembangan bakat minat seperti di Romo, kemudian topik 5 tadi itu, ya, karena semua arahnya akan pasti ke pendidikan karakter. Jadi kami siap untuk berkolaborasi manakala ada yang perlu dibutuhkan dalam waktu yang akan datang. Gitu. Kemudian saat ini saya datangkan mahasiswa juga di sekolah ini, manakala sebentar kami juga datang belajar anak-anak ini. Kebetulan kemarin disampaikan saya dengan senang hati, saya bilang sebelum nanti saya dengan mahasiswa saya ke sana untuk belajar bersama, lihat bersama, kemudian apa yang kita harus kembangkan juga di kampus kita. Gitu. Jadi terima kasih juga anak-anak sudah datang tadi. Gitu. Saya dengar tadi ada dari Stipas juga. Ya. Oh, dari Stipas. No, selamat datang. Jadi kita saksikan bersama apa yang sudah diselesaikan oleh adik-adik kita yang ada di sekolah ini. Itu kita tepuk tangan untuk semua yang sudah
diselesaikan. Kemudian ya, secara khusus ya, terima kasih untuk teman-teman guru di sekolah ini. Tentu karena semangat, kemauan besar untuk menjadikan peserta didik di sekolah ini menjadi anak yang baik, anak yang berguna di kemudian. Dan terima kasih sekali sebagai orang tua tidak lupa menyampaikan terima kasih untuk semua kebaikan, semua perjuangan dari teman-teman yang ada di sekolah ini. Romo terima kasih juga, walaupun Romo baru beberapa bulan di sini, tetapi tentu banyak yang dipikirkan ke depan untuk sekolah ini. Ya, tentu semuanya kan endingnya untuk anak-anak kami, generasi penerus kita semua. Itu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Komite Sekolah yang telah menyampaikan sambutan. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan dari Romo Erlin. Pada Romo, kami berikan waktu yang sama. Yang saya kasihi dan saya hormati Bapak Franz selaku Ketua Komite Sekolah kita. Yang saya kasihi dan saya hormati para Bapak Ibu Guru, tim fasilitator proyek kelima tingkat SMPK Santo Fransiskus Satrio Ruteng yang sangat saya kasihi dan juga sangat saya hormati. Yang saya kasihi dan saya hormati para tamu undangan teristimewa, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi baik dari Stipas maupun juga teman-teman dari Unika. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang untuk kita semua. Yang saya kasih dan saya hormati pula anak-anak kami, para siswa-siswi sekalian. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan teristimewa atas cinta dan penyelenggaraannya. Maka kita semua pada pagi hari ini diperkenankan untuk berkumpul bersama dalam satu agenda kegiatan gelar proyek P5 kita yang selama ini sudah kita jalankan bersama. Adapun tema besar yang diangkat dalam seluruh proses dan dinamika yang sudah kita lewati bersama, yakni gaya hidup berkelanjutan. Tema ini kemudian dikembangkan dan dikristalisasikan dalam suatu proyek mendaur ulang sampah anorganik menjadi bahan kerajinan tangan untuk adik-adik kelas 7 dan pemanfaatan barang bekas menjadi media pembelajaran teristimewa untuk anak-anak kita kelas 8. Sudah banyak yang disampaikan oleh Kakek Gutitin tadi dalam laporan, dan juga kita berterima kasih serta bersyukur atas apresiasi yang telah diberikan oleh Bapak Franz Nendi selaku Ketua Komite kita dan juga perwakilan dari orang tua para peserta didik. Untuk itu semua mari kita berikan tepuk tangan untuk hal-hal baik yang sudah kita perjuangkan dan kita kembangkan di dalam lembaga pendidikan kita selama ini. Kita semua berharap agar melalui seluruh proses dan dinamika yang telah kita lewati bersama, para peserta didik, anak-anak kita ini dapat mengembangkan kemampuan mereka untuk bernalar dan berpikir kritis, kreatif, dan tetap mengedepankan spirit atau semangat bergotong royong, terutama dalam konteks memanfaatkan barang-barang bekas untuk dijadikan sesuatu yang berdimensi konstruktif atau membawa dampak positif di dalam kehidupan mereka, baik sekarang maupun di waktu-waktu yang akan datang. Dan teristimewa juga dalam aspek pendidikan mereka serta menjaga kelestarian hidup. Inilah dimensi ekologis yang kita tanamkan di dalam pendidikan ini. Untuk itu,
saya mengucapkan limpah terima kasih untuk kita semua, teristimewa para bapak ibu guru yang sudah dengan setia mendampingi, membimbing para peserta didik anak-anak kita ini dalam seluruh proses, baik dari awal kegiatan, dalam proses pengerjaan, sampai dengan hari puncak gelar proyek P5 pada hari ini. Saya tidak ngomong banyak, seraya memohon berkat dan rahmat Tuhan, saya selaku kepala sekolah di tempat ini membuka secara resmi kegiatan gelar P5 tingkat SMPK Santo Fransiskus Xaverus Ruteng ini. Profesiat, selamat pagi, Tuhan memberkati. Hai sahabat-sahabat Xaverian, jadi pada pagi hari ini SMPK Santo Fransiskus Xaverus Ruteng telah melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering kita sebut sebagai P5. Tema dari proyek ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, untuk mengetahui seperti apa hasil dari proyek mereka, ikutin saya ya. Inilah semboyan kami, Predicamus Christus. Ayo sahabat Santo Fransiskus, tunjukkan cinta jiwa ceria. Rasanya bagaimana setelah buat ini Teh Pare? Sebelum Rasa kami senang atau rasa cemas atau rasa bagaimana? sebelum jadi tas ini kami rasa cemas tuh, takut kayaknya Takut tas tidak ini jadi? takut tidak jadi, tapi tapi takut Tapi tidak kalau tidak jadi bagaimana? Kalau tidak jadi Teh Pare, seandainya tidak jadi. iya. Sedih sekali kami kayak senang gitu, Senang apanya? Senang. membuat ini bersama teman-teman. Oke, senang bekerja sama dengan teman ya. Senang bekerja sama dengan teman. Marilah sahabat Fransiskus, budayakan hidup saudara, kreatif, ekologis, inovatif, menjadi pribadi berilmu. Ayo sahabat Santo Fransiskus, tunjukkan cinta jiwa ceria. Harumkan gereja dan negara, mewujudkan iman cerdas. SMP Fransiskus Xaverus, namamu dikenang selamanya. Berkibarlah terus pancimu, membangun Indonesia jaya. SMP Fransiskus Xaverus, namamu dikenang selamanya. Berkibarlah terus pancimu, membangun Indonesia jaya. Majulah Xaverian jaya. Bersama Tuhan kami melangkah, mewartakan kasih Kristus. Inilah semboyan kami, Predicamus Christus. Ayo sahabat Santo Fransiskus, tunjukkan cinta jiwa ceria. Harumkan gereja dan negara, mewujudkan iman cerdas. SMP Fransiskus Xaverus, namamu dikenang selamanya. Berkibarlah terus
Selamat siang kakak-kakak. Selamat siang. Mungkin kakak-kakak bisa perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Claudia Burman. Perkenalkan, saya Naila A. Kakak-kakak, jadi pada hari ini saya mau tanya, kira-kira apa sih kesan dari kakak-kakak mengenai proyek hari ini? Oke, baik, dari saya untuk beberapa kelas yang sudah kami masuk dari tadi, proyeknya sangat bagus-bagus, sangat kreatif sekali dan sangat menambah wawasannya kami juga karena ada beberapa proyek yang kami belum tahu tapi teman-teman di SMPK Santo Fransiskus ini sudah tahu. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya sendiri, dari beberapa kelas yang sudah kami kunjungi tadi, sama juga pendapat dengan teman Naila. Kalau untuk dep kreativitas sangat bagus sekali untuk saya dan juga untuk menambah wawasan juga. Terima kasih. Sama-sama.